Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan Yasmin Atania. Pemirsa, putra mantan Presiden Filipina Sebastian Duterte dilaporkan telah mengkritik keras Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan memintanya untuk mengundurkan diri. Kedekatan Marcos dengan pemerintah Amerika Serikat semakin memperuncing perpecahan politik di Filipina. Go back to work, refresh. Now romantic. And romantic. Putra mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Sebastian Duterte yang juga menjabat sebagai wali kota Davao, belum lama ini menuduh Presiden Marcos Jr. sebagai sosok yang pemalas dan jahat. Dalam hal kebijakan luar negeri misalnya, Marcos Jr. semakin mempererat hubungan dengan Amerika Serikat. Sementara keluarga Duterte diketahui memiliki kedekatan dengan China. Keluarga Duterte yang berbasis di Pulau Mindanao juga memprotes upaya rekonsiliasi dengan pemberontak komunis yang digagas Presiden Marcos Jr. Marcos Jr. juga dituduh menghentikan kebijakan anti narkotika yang sebelumnya gencar dilakukan oleh Duterte. Belum ada komentar langsung dari pihak Marcos Jr., sedangkan Sara Duterte, wakil Presiden Filipina yang juga saudara kandung Sebastian, mengatakan kritikan tersebut didasari rasa cinta terhadap saudaranya, serta reaksi keras atas perlakuan tercela yang diterima Sara Duterte dari sejumlah orang dekat di lingkaran Presiden Marcos Jr. Pemirsa, para Menteri Luar Negeri ASEAN menghadiri jamuan makan malam selamat datang pada hari Minggu di Luang Prabang, Laos. Laos tahun ini mengambil alih jabatan ketua bergilir ASEAN di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan kekerasan di Myanmar pasca kudeta militer. Dalam pertemuan ini, Myanmar tetap diundang meski bukan Menteri Luar Negerinya yang hadir. Keputusan ASEAN untuk tidak mengundang political level Myanmar tetap diberlakukan. Kali ini Myanmar memutuskan untuk mengirim wakil pada tingkat non-political level, yaitu Permanent Secretary dari Kementerian Luar Negeri Myanmar. Sekali lagi, Myanmar hadir pada non-political level. Banyak negara anggota terjebak dalam perselisihan maritim dengan Cina seputar klaim kedaulatannya di hampir seluruh Laut Cina Selatan, salah satu jalur perairan terpenting di dunia untuk pelayaran. Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam semuanya memiliki klaim masing-masing atas pulau-pulau, terumbu karang, dan sumber daya bawah laut di wilayah tersebut. Sedangkan Indonesia menyatakan keprihatinannya atas pelanggaran yang dilakukan Beijing terhadap zona ekonomi eksklusif di perairan ini. Para Menteri Luar Negeri berkumpul di Luang Prabang, Laos untuk pertemuan tingkat tinggi pertama tahun ini. Banyak pihak pesimistis ASEAN bisa menghadapi tantangan terbesar di kawasan Asia Tenggara dan sekitar. Pemirsa, sementara itu, Uni Eropa mengatakan pihaknya akan menunjuk para ahli independen untuk melakukan audit terhadap Badan Pengungsi Palestina di PBB. Audit dilakukan untuk memastikan bahwa staf UNRWA tidak terlibat dengan Hamas. Dalam jumpa pers di Brussels, Belgia, hari Senin, juru bicara Ketua Komisi Uni Eropa, Erik Mamer, kepada wartawan menyampaikan upaya audit yang akan dilakukan Uni Eropa terhadap UNRWA melalui pertunjukan sejumlah ahli. Blok yang beranggotakan 27 negara ini adalah salah satu donor terbesar bantuan kemanusiaan dan juga pembangunan untuk warga Palestina di Gaza. Namun mereka tidak dijadwalkan untuk melanjutkan pendanaan kepada UNRWA setelah bulan Februari. Israel menuduh puluhan pegawai UNRWA mengambil bagian dalam serangan Hamas pada bulan Oktober yang memicu perang dan memicu ketidakstabilan di Timur Tengah. We can at any point, and these circumstances certainly warranted, request an audit. And this is a different audit to the investigation launched on the actual allegations. This is broader, and it concerns what we call the pillar assessment, which is the sort of understanding under which we work with UNRWA, and in particular, how UNRWA controls its activities and in order to ensure that its staff are not involved in terrorist. Sementara itu, pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga merasakan investigasi secara terbuka, transparan dan juga kredibel untuk mengetahui apa yang terjadi dengan UNRWA.
Pemotongan dana dari negara-negara donor kepada Palestina yakini akan memadamkan semangat perdamaian setelah perang berlangsung selama 4 bulan. Menlu Retno mengatakan Indonesia mencermati dari dekat kondisi di Palestina setelah putusan Mahkamah Internasional pada pekan lalu. Pernyataan Retno Marsudi disampaikan di sela-sela pertemuan para Menlu ASEAN di luar Prabang, Laos pada hari Senin. Indonesia menyayangkan ditangguhkannya dukungan keuangan kepada UNRWA oleh beberapa negara donor di saat para pengungsi Palestina sangat memerlukan bantuan. Investigasi yang terbuka, transparan, serta kredibel terhadap tuduhan keterlibatan beberapa pegawai UNRWA perlu dilakukan. Namun, penundaan dukungan keuangan terhadap UNRWA merupakan collective punishment terhadap pengungsi. Kita kembali ke informasi di dalam negeri. Pemirsa, polisi Resort Padang Sidempuan menggagalkan penyelundupan 35 kg ganja. Penyelundupan barang haram ini dilakukan kurir menggunakan sepeda motor. Syahril Delimunti, warga desa Baringin, Kecamatan Panyambungan Timur, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara, ditangkap polisi di Jalan Lintas Sumatera oleh aparat kepolisian Resort Padang Sidempuan. Pemuda berusia 22 tahun ini tak berkutik setelah petugas mendapati 2 tas besar yang berisikan 32 bungkus narkotika jenis ganja kering siap edar. Terkuaknya penyelundupan ganja kering seberat 35 kg ini berdasarkan penyelidikan polisi. Sebelumnya petugas mendapatkan informasi akan melintasnya seorang pria yang akan menyelundupkan narkotika jenis ganja kering dari Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dan setelah dilakukan penyelidikan, kita temukanlah saudara SD ini sedang di atas sepeda motor membawa narkoba jenis ganja ini sekitar 32 bal yang berisikan di dalam 2 tas. Barang sendiri dari mana? Menurut keterangan dari terduga pelaku, saudara SD, bahwa barang ini adalah dari Penyambungan Mandailing Natal. Mandailing Natal. Saat diinterogasi, tersangka mengaku dirinya diperintahkan mengantar barang haram tersebut ke salah seorang pengedar di kota Padang Sidempuan. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB menggelar aksi demonstrasi di depan gedung rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Jawa Barat. Mahasiswa menolak kebijakan ITB yang mengharuskan mahasiswa tidak mampu untuk membayar uang kuliah tunggal menggunakan pinjaman online. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung berdemonstrasi dengan membawa poster kecaman dari kampus ITB menuju gedung rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin sore. Aksi ini sebagai bentuk protes mahasiswa terkait kerjasama rektorat ITB dengan perusahaan jasa pinjaman online Dana Cita yang menerapkan skema pinjaman online bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Diketahui sebanyak 93 dari 137 mahasiswa masih memiliki tunggakan UKT. Untuk membantu tunggakan UKT mahasiswa yang tidak mampu, mahasiswa lainnya juga melakukan aksi penggalangan donasi. Begitu rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Ini sangat memberatkan, kami telah mengusahakan ragam advokasi lainnya. Namun Bapak Ibu rektorat masih belum mendengar, maka dari itu kami memutuskan untuk bisa turun aksi menggeruduk gedung rektorat pada siang hari ini. Para mahasiswa juga mengeluhkan pihak ITB yang dinilai mempersulit mahasiswa tidak mampu dalam menurunkan biaya UKT tiap semesternya. Ya berarti UKT-nya nggak pernah turun gitu ya? Nggak pernah turun, 12,5 juta terus. Padahal meskipun udah diajukan keringanan gitu. Tiap semester saya ajukan dan banyak juga kawan-kawan saya sudah mengajukan, tapi walaupun saya tahu juga kondisi finansial mereka 11-12 sama saya, susah, tapi tetap saja 12,5 terus. Minim sekali saya dengar cerita bahwa UKT saya jadi kecil. 8 gitu ya. Minim sekali.
Dengan adanya aksi ini, para mahasiswa berharap pembayaran UKT bagi mahasiswa tidak mampu mendapat solusi lain selain pinjaman online yang dinilai memberatkan mahasiswa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Roti Gambang Bogor, salah satu roti zaman dulu yang lebih dikenal dengan sebutan roti bantalan rel kereta. Roti Gambang berbentuk mungil dengan taburan wijen ini juga masuk dalam daftar 50 roti terbaik di dunia. Roti Gambang Saarina merupakan makanan tradisional zaman dulu yang saat ini masih digemari oleh warga. Usaha rumahan yang dirintis pasangan suami istri Cecep Solihin dan Desi Hapitalia sejak tahun 1998 ini terletak di Kampung Babakan Sirna, Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Roti Gambang berwarna coklat lembut berbahan dasar gula pasir, terigu, soda kue, kayu manis, dan margarin ini dibuat kekinian dengan bentuknya yang kecil dan taburan wijen di atasnya. Roti yang disajikan ini memiliki dua varian rasa, yakni roti Gambang original dan roti Gambang keju. Roti Gambang dikenal dengan cita rasa yang manis dan enak. Makanya tak heran cita rasa roti Gambang ini memang sangat nikmat, sehingga banyak digemari warga. Anak-anak setempat pun suka diajak membantu membuat cemilan lezat yang satu ini. Bahkan mereka kerap berjualan berkeliling ke permukiman warga di Kota Bogor. Jadi saya emang dari kecil suka makan gambang. Rasanya sih enak ya, enak banget. Ada yang original sama yang keju. Kalau saya lebih sukanya yang rasa keju. Capek. Seru gak? Seru tuh. Seru. Muter ke komplek. Emang setiap hari jualannya atau gimana? Setiap hari. Setiap hari. Kayu manisnya mungkin ya beda sama kalau yang keju isinya ada kejunya, varian yang kalau original polos, tapi kayu manisnya dua-duanya khas terasa. Roti Gambang ini tidak menggunakan bahan pengawet dan dijual dengan harga sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000 saja. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Nah, Camar udah pernah coba belum rotinya? Kebetulan belum nih, apalagi ternyata itu di Bogor ya, dekat rumah kamu ya. Kayaknya saya harus coba nih. Harus coba, rasanya tuh enak banget, memang sudah salah satu ciri khas Bogor. Next time aku ajak ya ke sana. Oke, dan harganya juga murah ya, Smina, 10 sampai dengan 20.000. Jadi ramah di kantong ya. Betul sekali. Nah, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhir kata saya Yasmin Atalia. Dan saya Camar Haenda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.